pada dasarnya manusia adalah makhluk pragmatis, hedonis, yang mencari kesenangan dari tempat di mana dia berada. Sebagai contoh saja, hari hujan terus banget Bapak Ibu Saudara. Sudah ambil selimut lagi, tiba-tiba, aku kudu nang gereja ki. Sesuk nek ra nang gereja, tokoku sepi gek piye aku. Aku nek ra nang gereja utangku ora lunas-lunas. Ke gereja motivasinya apa? Memuaskan keinginan sendiri. Firman yang diberikan kepada saya dari Yoel 2. Kita baca dari ayat yang ke-12 dan 13 ya Bapak Ibu. Tidak usah panjang-panjang karena kita tidak punya waktu. Kita hanya bisa fokus kepada 2 ayat ini saja. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, untuk mengetahui kenapa bangsa Israel perlu bertobat, kalau Bapak Ibu mau mundur di ayat yang pertama, pasal yang kedua, minta tolong slide-nya digeser. Saya tidak akan bacakan, cuma ceritanya begini. Jadi Yoel ini mendapat penglihatan Bapak Ibu. Pasukan yang jumlahnya gede banget itu menuju bangsa Israel untuk menghancurkan mereka. Saya bacakan aja ya, yang ayat 2 sampai ayat 3. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung. Terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak zaman purba dan tidak akan ada lagi. Ini pasukan penyerbu yang terakhir. Sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Perhatikan ini Bapak Ibu. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Pasukan ini melewati seperti api, membakar semuanya. Tanaman, hewan, manusia, rumah, semua dibakar ketika dilewati pasukan ini. Dikatakan di sini, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Meskipun peristiwa ini belum datang kepada bangsa Israel, karena Yoel melihat penglihatan itu akan terjadi, lalu Yoel menyerukan bangsa Israel untuk bertobat. Itu kan zamannya Yoel Pak Bambang. Kenapa disampaikan hari ini? Buat apa kita bertobat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca berita ya, hari-hari ini itu sepertinya memang belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa beruntun seperti saat-saat ini ya. Covid ini sudah terjadi. Wabah ini terjadi tiap 100 tahun. Tapi wabah-wabah yang dulu, begitu wabahnya selesai 3-4 tahun, mereka pulih. Sebelum Covid-nya selesai, Putin cari gara-gara nyerbu Ukraina Bapak Ibu. Saya pikir sebulan habis. Karena Ukraina kecil, Rusia gede, ternyata dibikin panjang. Jadi muncul yang namanya krisis energi. Jadi muncul yang namanya krisis pangan. Resesi global. Inggris, Cina, ada banyak sekali gelandangan. Tiap hari nambah gelandangan. Mereka tidak bisa lagi nyewa apartemen. Mereka mau makan saja susah. Manusia semakin menderita. Dan kalau saya ingat lagi ya, nyawa manusia tuh hari-hari ini seperti tidak ada harganya. Tragedi Kanjuruhan mati berapa? Sia-sia loh Bapak Ibu. Halloween di Itaewon, lah mau pesta, mau seneng-seneng kok mati 100 lebih. Konser rock di Myanmar, tahu-tahu dibom pakai pesawat tempur, mati banyak.
Ada lebih dari 175 anak mati karena minum sirup. Maksudnya diberikan sebagai obat, kok malah menyebabkan gagal ginjal dan mati 175. Dan mungkin ada banyak korban lagi. Hari-hari ini kondisinya tidak baik deh Bapak Ibu. Apalagi beberapa minggu yang lalu ada pendeta membunuh temannya. Dan di otaknya masih akan membunuh 2 lagi, seorang PDN. Tahun 2022 semester pertama, ada seorang hamba Tuhan mega church dari Singapura, baru saja keluar dari penjara loh. Pendeta, gembala sidang. Kenapa kasusnya? Penggelapan pajak. Justin Bieber ya. Mentornya gembala sidang satu gereja besar di Amerika sana, copot dari jabatannya. Kenapa? Skandal seksual. Sampai dipecat. Setelah dia dipecat, gereja yang sama Bapak Ibu Saudara, ternyata muncul terkuak skandal seks yang lain. Pendirinya kena, kemudian ketua sinodenya, anak pendirinya kena. Dan itu bukan rumor, karena sudah maju ke persidangan. Gereja ini punya STT. Dosen STT-nya melakukan pelecehan terhadap siswa yang ada di asrama. Dan bukan satu Bapak Ibu, ada pendeta yang lain, ada dosen yang lain di sinode yang sama melakukan skandal yang sama. Kondisi sekarang, orang yang punya iman yang kuat, orang yang penuh pengurapan Roh Kudus, itu pun bisa jatuh. Makanya hari ini kalau Tuhan serukan bertobat, berpuasa, meninggalkan dosa, ayo kita terima dengan hati yang lapang. Terus lanjutnya, waktunya jalan terus. Apa yang Tuhan kehendaki di situasi seperti ini Bapak Ibu, situasi yang kita tidak tahu besok jadi apa. Saya bacakan ayat yang ke-13, minta tolong ya. Sudah. Tuhan bilang gini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya apa? Dulu bangsa Israel ini kalau puasanya itu ada ritualnya. Mereka tuh mengoyak pakaiannya, disobek gitu, buak gitu. Mereka telanjang. Lalu mereka duduk di atas kepalanya itu dikasih abu. Itu tanda pertobatan. Tanda mereka bahwa mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan di sini, jangan pakaianmu. Kenapa? Tuhan muak. Mereka berpuasa. Mereka mungkin beribadah, tetapi hatinya itu tidak kepada Tuhan. Mereka melakukan ibadah, tapi hanya sebatas lahiriah saja. Makanya Tuhan bilang, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Aku tidak mau ibadah ritual saja. Aku tidak mau puasa ritual. Aku tidak mau pelayanan yang liturgis saja. Aku tuh kepingin hatimu itu loh berbalik sama aku. Berbalik kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Perhatikan Bapak Ibu. Dari setiap hal yang tidak baik. Tadi pasukan yang besar yang bisa membakar seluruh yang dilewati akan menyerbu Israel. Dari tahun 2023 mungkin gelap buat setiap kita. Di setiap keadaan yang tidak baik, Tuhan itu selalu kasih pengharapan. Sebab apa? Dia panjang sabar, berlimpah kasih setianya, menyesal karena hukumannya. Dia pengasih dan penyayang. Bapak Ibu mungkin kenal istilah metanoia. Metanoia ini pertobatan di perjanjian baru. Metanoia itu arti sesungguhnya adalah, Bapak Ibu bisa baca di pojok sana bahasa Inggris. Tapi saya simpulkan di situ ada kata-kata mind, artinya pola pikir, dan heart. Jadi berbalik, bertobat yang Tuhan maui adalah perubahan pola pikir dan perubahan sikap hati. Nah, masalahnya pola pikir dan sikap hati ini kita orang kan tidak tahu. Saya tidak bisa baca loh pikirannya Pak Yusa seperti apa. Saya tidak bisa baca isi hatinya Pak Santo apa, saya tidak bisa baca. Yang bisa tahu hanya diri kita sendiri sama Tuhan. Bertobat itu pola pikirnya dulu berubah dan sikap hatinya berubah. Lalu diikuti dengan perubahan perilaku. Kalau Bapak Ibu ingat di Galatia 5 ya, mungkin iri hati, kecemaran, kemabukan,
pesta pora. Saya kira di sini tidak ada yang melakukan itu. Saya hampir yakin tidak ada lah. Pembunuhan apalagi mencuri tidak ada di sini. Lalu bertobat untuk apa jemaat yang baik-baik yang ada di sini? Saya mau kasih contoh nih orang muda yang kaya. Nanti dibaca ya, waktunya tidak cukup. Ceritanya gini, orang muda itu datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dia tanya gini, apakah kamu sudah melakukan seperti yang tertulis di hukum Taurat? Jangan mencuri, jangan membunuh, bla bla bla, semua disebutkan. Orang muda ini dengan berani menjawab, itu sudah aku lakukan sejak muda. Dan saya tahu orang muda ini jujur, kenapa? Karena Yesus tidak membantah. Yesus diam aja. Tapi Yesus bilang gini, oke, kalau kamu mau sempurna, jualah seluruh hartamu. Jadi Yesus tuh ngomong gini loh, kasarnya tuh ngomong gini, oke, kamu baik sudah melakukan perbuatan yang luar biasa itu. Tapi hari ini kamu di hadapan pada dua. Kamu milih uangmu atau kamu milih mengikut aku? Orang muda ini pergi loh Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melakukan 10 hukum Taurat. Hal-hal yang baik dilakukan. Tapi apakah dia bisa dikatakan sudah bertobat? Beda dengan yang namanya Sakius. Kalau Matius itu pemungut cukai, Sakius ini adalah kepala pemungut cukai. Ketika Sakius ingo-ingo naik pohon, kepengen lihat Yesus. Kemudian Yesus bilang, aku akan ke rumahmu, makan bersama-sama dengan engkau. Yesus tidak minta uangnya, tetapi Sakius saking senengnya, ada yang namanya Yesus kok mau datang ke rumahnya, mau menerima dia, yang di antara bangsanya dia itu dicemooh loh. Pemungut cukai itu musuhnya orang Yahudi. Tanpa diminta, Sakius bilang, yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Sama-sama punya uang, tapi sikapnya terhadap uangnya berbeda. Sakius tidak terikat dengan uangnya. Nah, yang bawah jadi bukan sebatas meninggalkan perbuatan amoral. Oh tidak, minum, tidak narkoba. Bukan sebatas itu. Orang yang tidak percaya Yesus bisa berhenti narkoba. Tapi pertobatan orang Kristen itu berbeda. Pertobatan orang Kristen itu lebih lagi. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ingat pelajaran di KMK, menerima Yesus dan bertobat itu ada gambar kursi ya. Ini menggambarkan tahta hati kita. Ketika kita belum bertobat, saya belum bertobat, ini milik saya. Karep-karepnya saya. Tapi ketika kita menerima Yesus, Pak Santo bisa memperagakan diri sebagai Tuhan Yesus ya Pak Santo, saya minta tolong Pak Santo. Saya menerima Yesus, artinya saya menerima Pak Santo untuk masuk ke sini. Silakan Pak Santo. Terima kasih sudah mengampuni dosa saya, terima kasih sudah masuk ke dalam diri saya. Tapi tolong Pak Santo di pojok sana ya Pak Santo. Saya tetap di sini. Saya tetap melakukan apa yang menjadi kesukaan saya. Itu yang namanya Kristen duniawi. Sudah terima Yesus, tetapi tidak menghormati Tuhan sama sekali. Masih sakarpe dewe, Bapak Ibu Saudara. Nah yang benar gimana? Yang benar ketika kita menerima Yesus, seperti saya menerima Pak Santo. Pak Santo, silahkan menduduki tahta yang saya punya. Nggak gugu karepe dewe. Tanya sama Pak Santo, karena dia yang sudah menduduki tahta hati kita. Itu pertobatan, gambaran pertobatan yang paling gampang. Terima kasih Pak Santo, Tuhan memberkati. Ya, jadi hari ini saya minta supaya Bapak Ibu Saudara menempatkan Tuhan di tahta hati kita. Makanya Tuhan koyakkan hatimu, buka supaya Tuhan bisa masuk dan bertahta di situ. Ada hamba Tuhan yang namanya Paris Reidhead. Satu bukunya yang terkenal ini ya, 10 Shekels and a Third, bilang gini. Pada dasarnya manusia adalah makhluk pragmatis, hedonis, yang mencari kesenangan dari tempat di mana dia berada. Saya mengamini ini Bapak Ibu Saudara, karena gini loh, saya ini dulu orang yang suka pindah-pindah.
Saya dulu pertama kali ingat sekali diterima di kasih ibu. Kasih ibu tidak memberikan kesenangan kepada saya. Karena kasih ibu tidak memberi kesenangan, saya pindah ke dokter Un, Bapak Ibu Saudara. Di dokter Un begitu juga. Kesenangan saya di tempat di mana saya bekerja sudah hilang. Lalu apa? Saya pindah. Itu tidak hanya berlaku di pekerjaan atau di rumah atau tempat tinggal. Gereja pun sama. Saya banyak menemui orang yang pindah gereja. Loh, kok gerejamu saiki beda? Saya bilang gitu, aku ndak men pindah aku. Aku ndak men melayani neng kono ora diajeni apa-apa. Pindah wae ana gereja sing luwih ngajeni. Hari ini kita diingatkan, letakkan apa yang menjadi keinginan hati kita di bawah. Letakkan keinginan dan kehendak Tuhan itu di atas keinginan dan kehendak. Sepertinya abstrak ya Bapak Ibu, tapi sebetulnya enggak kok. Bapak Ibu kalau mulai melangkah melakukan, itu enggak abstrak lagi. Bisa dirasakan, bisa dijalani, dan bisa dinikmati berkat-berkatnya ya. Nah ini yang terakhir. Kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Yesus datang bukan untuk membawa agama yang baru. Yesus itu datang untuk menggenapi Taurat yang sudah ada. Yang dia bawa adalah persepsi pemahaman yang baru tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat Yesus menggambarkan hubungan itu sebagai apa? Yang pertama, sebagai tuan dan hamba. Dekat, tuan dan hamba. Tuhan setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi. Naik dari tuan dan hamba, statusnya menjadi guru dan murid. Naik lagi sebagai apa? Anak dan bapaknya. Nah, hubungan yang paling puncak adalah sebagai mempelai Kristus. Mempelai itu gimana toh Bapak Ibu? Saya minta tolong istri saya deh. Han, sini Han. Nah, kalau sudah menjadi mempelai, dulu saya kalau belum punya istri kan gugu karepe dhewe. Lah ndak ada orang lain yang perlu dipertimbangkan kok. Kalau saya punya istri, saya punya mempelai, saya bisa ndak jalan sendiri. Misalnya, yuk Han, yuk jalan pelan-pelan yuk. Kamu jalan pelan-pelan ya. Yuk kita ke sana ya. Yuk 1, 2, 3. Tinggal Bapak Ibu. Setelah kita menjadi mempelai, kalau kita mau jalan, yuk digandeng. Maaf apa ya, aku kepingin sate. Kalau istri saya tidak mau sate, sate, kowe kudu manut karo aku. Orang gelem sate lah, kowe kepingin opo? Ya, jalan ke sana, yuk melaku, gen kowe ra tiba tak tuntun. Kita tuh setelah kita menjadi mempelai, kita berdua ya jalan bersama-sama beriringan menuju ke satu tujuan yang sama. Ndak yang satu ngalor, ndak satu yang itu. Nah, terima kasih ya, makasih ya. Kalau kita sudah jadi mempelai Kristus, kita mau ambil keputusan apa ya, jangan ambil keputusan sendiri. Seperti tadi tanya, diskusi, ada komunikasi, jalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak melakukan hal-hal yang amoral, tidak melakukan. Hal-hal yang melanggar hukum Taurat mungkin tidak melakukan. Bagus. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu mau supaya kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayo kita bertobat, kita koyakkan hati kita izinkan Tuhan masuk dan bertata di hati kita.